Masih ingatkah kamu apa fungsi dari iklan? Ya, fungsi iklan adalah untuk memberikan informasi mengenai suatu barang atau jasa. Iklan juga bisa digunakan untuk memasarkan produk yang dijual. Ingat, iklan harus dibuat semenarik mungkin agar dapat membuat yang melihatnya menjadi tertarik. Visi. Nah, sekarang di sini ada percakapan. Diperhatikan baik-baik. Di sini Dayu berkata, "Semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh." "Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya?" Kemudian Dayu menjawab, "Betul. Iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film." Lalu Lani menanggapi, "Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti koran atau majalah, atau iklan di media elektronik?" Kemudian Udin menjawab, "Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru." Lani menjawab lagi, "Kalau aku suka kedua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus." Jadi, anak-anak di sini sedang membahas iklan yang baru saja muncul di televisi. Ada iklan elektronik dan mereka membandingkan dengan iklan pada media cetak. Sekarang kita akan cari tahu apa perbedaan dari iklan pada media cetak dengan media elektronik. Kalau iklan pada media cetak itu menggunakan gambar ya utamanya. Nah, gambarnya pada iklan media cetak itu bervariasi dan biasanya menggunakan warna-warna yang cerah supaya yang melihat tertarik. Kemudian pada media cetak itu menggunakan kalimat-kalimat iklan yang menarik. Sedangkan pada media elektronik di sini gambar iklannya itu dapat bergerak. Ya, karena bisa kita lihat di televisi dan juga kelebihannya iklan pada media elektronik itu memiliki suara. Jadi ini perbedaannya ya antara iklan pada media cetak dengan iklan pada media elektronik. Pernahkah kamu mengalami perut melilit atau mual seperti gambar di samping? Jika kamu pernah mengalaminya, berarti ada gangguan pada organ pencernaanmu. Gangguan pada organ pencernaan umumnya berhubungan dengan makanan yang kita makan dan juga cara makan yang tidak sehat. Apa saja gangguan pada organ pencernaan? Kita hanya akan membahas beberapa. Yang pertama, ini gangguan pada organ pencernaan itu ada MAH, kemudian ada appendicitis, ada sembelit, ada juga tifus. Jadi, ini adalah gangguan pada organ pencernaan. Ya, kita akan membahas beberapa saja. Yang pertama adalah MAH. Nah, lihat di sini gambarnya. MAH adalah penyakit nyeri yang berasal dari lambung. Penyebab MAH adalah pola makan tidak teratur, luka pada lapisan lambung, infeksi bakteri, dan juga stres. Kemudian gejalanya adalah perut rasa perih, mual, dan kembung. Nah, cara mengatasi MAH yaitu dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter dan makan secara teratur. Lihat di sini pada gambar yang sebelah kiri ini adalah lambung yang sehat.
ya. Sedangkan yang sebelah kanan, lihat tanahnya, ini adalah lambung yang terkena MAH. Tampak di sini lambungnya seperti ada luka-lukanya. Nah, ini ada luka-luka pada lambung ini yang membuat kita terasa sakit dan perih perutnya. Ya, kalau lambung yang normal ini seperti ini. Kalau lambung yang terkena MAH seperti ada lukanya di dalamnya. Kemudian, lalu bagaimana cara memelihara organ pencernaan kita? Yang pertama, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Kemudian, yang kedua, membiasakan pola makan yang teratur. Selanjutnya, menjaga kebersihan makanan dan juga alat makan kita. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat seperti buah dan sayur. Karena buah dan sayur itu bagus untuk pencernaan dan untuk kesehatan tubuh kita. Dan mencuci makanan sebelum dimasak. Jadi biar bersih, dicuci dulu bahan makanannya ya sebelum dimasak. Dan yang keenam, mengurangi makanan yang mengandung pengawet dan juga pewarna buatan. Jika selalu memelihara organ pencernaan dengan baik, dijalankan, kita kesehatan organ pencernaannya pasti belajarnya. Pernahkah kamu mengalami perut mulas dan harus buang air besar beberapa kali dalam sehari? Bahkan kondisi fesesmu pun encer? Jika kamu pernah mengalami kondisi seperti itu, berarti kamu pernah mengalami gangguan pencernaan yang disebut dengan diare. Nah, lihat pada gambar ada seorang anak yang sedang ke dokter dan dia mengatakan bahwa dia pada hari itu sudah 5 kali buang air besar. Dan dokternya berkata bahwa anak itu sedang terkena diare dan kondisinya akan membaik setelah diberi obat. Sebenarnya diare itu apa sih? Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Nah, diare itu terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan. Lihat di sini, ketika di usus besar, ini makanan harus diserap airnya. Seseorang yang menderita diare, ini penyerapan airnya terlalu sedikit sehingga feses yang keluar menjadi encer. Kenapa bisa diare? Diare itu dapat terjadi ketika kita mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Diare yang parah apabila tidak segera diobati dapat mengakibatkan tubuh kekurangan cairan dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Jadi tidak boleh menganggap remeh diare. Jika merasa sudah diare, harus segera minum obat. Apa saja sih penyebab diare? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, penyebab diare adalah infeksi virus. Di sini penyebab diare pada anak itu adalah rotavirus. Ya, jadi yang paling sering terjadi pada anak-anak adalah rotavirus. Kemudian penyebab diare yang kedua adalah infeksi bakteri dan parasit. Biasanya bakteri dan parasit ini masuk melalui makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi. Kemudian ada intoleransi makanan. Ini terjadi pada sebagian orang yang tidak bisa mengonsumsi gula pada susu, sehingga diare setelah mengonsumsi produk susu. Kemudian ada alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Dan ada juga disebabkan oleh penyakit usus. Jadi menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Dan bisa juga karena gangguan usus fungsional atau stres. Jadi ini adalah penyebab-penyebab dari diare. Nah, bagaimana ya pengobatan diare? Jika diarenya masih belum parah, bisa diobati dengan cairan oralit atau cairan gula dan garam.
Kalau diarenya sudah parah, maka harus berobat ke dokter dan minum obat sesuai dengan resep dokter. Bagaimana pencegahan diare? Yang pertama, mencuci tangan ya dengan sabun sebelum makan supaya tangan kita bersih. Kemudian, menutup makanan dan minuman agar terhindar dari lalat, kecoa, tikus, dan hewan-hewan pembawa penyakit. Kemudian, minum air yang sudah dimasak. Jadi airnya harus matang dan tidak jajan sembarangan. Jika ini kamu berusaha lakukan, kamu akan terhindar dari diare. Kamu sudah belajar gangguan pada sistem pencernaan. Penyakit-penyakit tersebut dapat disembuhkan dengan obat. Banyak perusahaan farmasi yang memproduksi obat. Nah, untuk mengenalkan produk-produk obatnya, perusahaan farmasi itu mempromosikan produknya melalui iklan. Iklan itu juga bisa disampaikan lewat media elektronik seperti televisi. Jadi bukan hanya dengan media cetak ya, bisa juga dengan media elektronik seperti TV. Nah, ini adalah ciri-ciri iklan pada media elektronik. Pertama, disampaikan secara elektronik, yaitu bisa dalam bentuk audio, yaitu iklan pada radio. Jadi iklan pada radio itu bentuknya hanya audio atau suara. Dan bentuk video dan audio pada iklan di televisi. Bentuk video dan audio itu ada iklan di televisi. Kemudian, yang kedua, disampaikan dalam waktu singkat. Ciri-ciri yang ketiga, menggunakan bahasa formal dan non-formal. Jadi, iklan di media elektronik itu bisa menggunakan bahasa yang memang resmi, bisa juga dengan bahasa sehari-hari atau bahasa non-formal. Kemudian, kalimatnya pada iklan itu singkat, padat, dan persuasif. Persuasif itu kalimatnya mengajak. Kemudian, ketika iklan pada media elektronik itu harus menggunakan intonasi yang tepat supaya iklannya tambah menarik. Dan terdapat musik pengiring supaya iklannya tambah menarik juga. Jadi ini adalah ciri-ciri iklan pada media elektronik. Nah, lihat di sini ada iklan tari piring di televisi. Kalau tari piring, itu propertinya apa ya? Ya, propertinya adalah piring. Nah, masih ingatkah kamu tentang properti tari? Ya, Indonesia itu memiliki keragaman budaya yang tinggi. Nah, hampir setiap tarian daerah itu punya properti. Nah, properti tari itu adalah bagian dari perlengkapan tarian yang digunakan untuk meningkatkan keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Berikut adalah properti tarian tradisional Indonesia. Nah, tari yang pertama adalah tari gantar. Asalnya dari Kalimantan Timur. Properti tari gantar adalah tongkat. Kemudian, nah ini namanya tari reog. Asalnya dari Ponorogo. Propertinya adalah topeng reog. Nih, topeng reognya yang ini ya. Ini adalah topeng reog. Kemudian, yang ini ada tari kuda lumping, asalnya dari Yogyakarta. Propertinya adalah jaranan. Jaranan ini adalah yang seperti kuda-kudaan ini nih. Ya, lihat di panah. Nah, ini yang seperti kuda-kudaan disebut dengan jaranan. Kemudian, ini tari baksa kembang, asalnya dari Banjar. Propertinya adalah rangkaian bunga. Nah, propertinya ini rangkaian bunga. Selanjutnya ada tari jaipong, asalnya dari Kerawang. Propertinya adalah selendang. Kemudian ada tari serampang 12, asalnya dari Sumatera Utara. Propertinya sapu tangan.
Dan ada tari merak. Tari merak ini asalnya dari Jawa Barat. Propertinya adalah mahkota. Dan ada tari topeng. Tari topeng ini asalnya dari Cirebon. Propertinya tentu saja adalah topeng.